Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Yauma izin ing dalam poean pada hari itu, bimana yaumal maji'i ing dalam poean kedatangan anak saha datang teh nyata tadi seru Allah akan mendatangkan nabi kepada setiap umat dan mendatangkan Nabi Muhammad kepada seluruhnya. Nah, itu. Pada hari didatangkan itu, yawaddu hayang, ingin, menginginkan sopo allazina piro-piro jalma kafaru kang kalalafir ya allazina wa asau lan ngabantah ya allazina ngalawan ya allazina ar-rasula ing rasulna. Waktu dulu di mana? Di dunia. Lau ing bimana aean yentah tusawwa disamaratakan bil bina ilil maf'uli hale tetep kalawan bina lil maf'ul atau mabni lil maf'ul. Nah gitu. Wal fa'ili lan bina lil fa'il mabni lil fa'il ma'ahaz fi ihdatta aini ing dalam barang sarta dibuang salah satu ti dua takna, dibuang ihdate kang sewiji saking dua ta fil asli ing dalam asale. Berarti tata sawwa asalna dibuang t-nya yang huruf mudharaah atau salah satu itu. Pokoknya salah satu dari dua ta tersebut dibuang. Maksudnya ada huruf mudharaahnya yaitu tasawwa ya tasawwa gitu kan. Ya tasawwanya kemudian ditasrifkan dan kena kepada tatasawwa. Lalu dibuang salah satunya jadi tasawwa. Jadi fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Wa ma'a idgo miha lan ing dalam barang sarta diidgham kenata fis sini ing dalam sin yaitu tasawwa gitu. Asalnya tatasawwa jadi tasawwa. Tatasawwa maksudnya kecap tatasawwa, lafaz tatasawwa. Artinya sama rata. Kalau tadi tusawwa disamaratakan, kalau tatasawwa sama rata. Itu. Nah, ya. Jadi kalau mabni lil maf'ul dah habis. Lil maf'ul itu tusawwa gitu.
Kalau mabni lil fa'il itu lafaznya tatasawwa, fi'il mudhari. Tatasawwa begitu. Lalu dari sini kemudian ada dua proses. Yang satu dibuang salah satu taknya, ininya dibuang. Jadi menghasilkan tasawwa. Lalu di kalian ini apa? Naron talazzo. Jadi talazzo bukan fi'il madi tapi fi'il mudhari. Naron talazzo. Nah, di kalian ini ada ya. Kalau yang kedua diidghamkan. Jadi asalnya tatasawa ditukarkan tanya ke sin. Sita yang ininya ditukarkan ke sin yang ini. Ya. Jadi tasaw. Nah. Jadi tatasawa jadi tasasawa, nah tasasawwa gitu. Kemudian sinnya diidghamkan. Jadi harusnya ininya disukunkan salah satunya. Disukunkan dulu. Berarti tasawwa. Nah gitu macana. Jadi kalau di dalam Arab gundul ditulisnya gini. Nah, bisa bacanya tusawwa, bisa tasawwa, bisa tasawwa gitu. Ya, yang itu berarti ada tiga model cara bacana. Nah, itu. Ya. Nah, begitunya. Kalau mau ditulis nanti ajalah di akhir ya. Tapi maknanya yang tatasawa itu rata, bukan disamaratakan, jangan. Karena itu majhul, maf'ul, mabni lil maf'ul, disamaratakan. Jadi tatasawa atau tasawwa sama rata bihim. Nah, baru teruskan bihim kalawan iya allazina opo al ardu bumi opo al ardu tanah lah di sini. Bumi itu tanah. Bimakna bi an yakunu kaya ning yentah ono ya alazina iku turoban tanah, menjadi tanah maksudnya gitunya. Mislaha anu sarukang sarwa jeung ya al arduna. Mereka ingin menjadi tanah sama seperti bumi juga dalam bentuk tanah. Kenapa demikian? Kunaon cenah orang-orang kafir menginginkan jadi tanah saja, jadi benda mati, kan benda mati itu ya. Tanah itu benda mati. Itu sama seperti orang yang sudah apa namanya disebut nanti, sudah putus asa. Sudah putus asa karena saking beratnya masalah. Saking beratnya naon? Masalah itu. Jadi biarkan aku jadi patung saja tuh. Atau mending jadi anak kecil aja ya. Anak kecil mau main-main tidak ada masalah gitu. Sekaya gitu kan. Ketika orang sagede kieu loba masalah lieu. Ningali budak kecil, mending jadi budak leutik deui nya, ucing-ucingan.
masih kan masalah, sigan usaha masalah. Atau mending jadi ucing. Ya, saya mau jadi hayang kucing, mung ya, hayang jadi monyet. Jadi binatang pun tetap beresiko loh, jangan salah, kan ada predator, ada pemangsa, ada yang dimangsa. Tetap itu namanya hukum alam gitu kan. Hukum rimba. Yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak ada yang enak. Yang enak mah naon? Minta duit ke kolo. Sama orang tua minta uang, Pak, mianu dibeliin, Pak, mianu dibeliin, mau santai we. Mau tidur silahkan, mau main bebas. Tidak ada tuntutan apa-apa, nah eta nu ngeunah. Di mana di dunia? Kan kayak tungguan di akhirat. Tanger we, ripuh urang mah nya. Hidup di dunia mah tidak ada yang enak, semua pasti ada sulit dan tantangan. Kadangkala kita senang, kadangkala kita sedih, kadangkala kita banyak uang, kadangkala kita tidak punya uang. Tapi maneh mah kadangkala tidak punya uang, kadangkala tidak punya uang itu ini kadangkala tuh. Ya, gitu. Nah, ini juga begitu karena saking putus asa kenapa? Li uzmi hauliha. Ya, li uzmi jadi atau li izomi boleh. Kalau li azmun sebetulnya azmun itu kan sebagian besar. Tapi azmun juga artinya tulang, ade. Tulang azmun tanya ade. Azmun teh non tulang. Ya, li uzmi hauliha karena gede besarnya. Haul itu ketakutan. Karena saking gede na kasieun. Ketakutan. Ya mi'nan li uzmi haulihi. Hina itu yaum. Ya, ketakutan itu hari, yaitu hari kiamat. Ya. Kama sepertikan keterangan fi ayatin kang tetep ing dalam ayat ukhra anu sejen yang lain sebagaimana di dalam ayat yang lain. Apa ayatnya itu? Tegese wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena itu tidak masuk ke dalam ayat ini ya, ayat surat An-Nisa bukan. Karena satos bihimul adu langsung wala yaktumuna. Ini mah ya. Wa yaqulu jeung ngomong sopo al kafir wong kang kafir. Orang kafir berbicara ya laitani ya aduh. Ya. Ya non. Aduh. Ya. Laitani hayang teuing kuring. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Hayang teuing. Ingin rasanya aku iku kuntu ayana kuring iku turoban tanah. Aduh hayang teuing kuring eta jadi tanah gitu. Atau ya wahai nasib bisa ya namun ada ngan dibuang ya iya nah huruf nida maksudnya munajanya dibuang. Aduh nasib, wahai nasib, laitani mengapa tidak menjadi tanah saja saya ini gitu. Jadi maknanya dirubah ya laitan itu. Mengapa tidak jadi tanah saja? Karena laita mah mustahil. Di sini mah mustahil, tidak akan jadi tanah, tetap aja jadi makhluk. Mengapa demikian? Sampai besarnya ketakutan
Karena ketika di dunia manusia mati di alam kubur juga sudah menggambarkan, ya, di mana? Di alam barzah sudah menggambarkan si mayit ke depannya mau bagaimana. Itu di mana? Di alam kubur. Kan di dalam alam kubur juga ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan, insya Allah kesananya juga jadi tenang, walaupun jangan pede juga sih kalau bahasa manusia kita. Ya, tetap nanti amalan yang pasti dihitung di yaumil qiyamah. Tetapi ada juga yang di azab kubur. Kalau di azab kubur ya sudah pasti ke depannya juga aduh pinaraka begitu. Karena sih apalagi yang membantah dan kafir, ingkar kepada Nabi Muhammad, ya, ya, intinya mah kepada Allah lah, atau kepada para nabi lah, nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Nah, yang pertengahan dia ya nuriwah mah, ya, iman ibadah jalan, maksiat STMJ, sholat terus maksiat jalan, nah gitu. Ya, ngaku Islam tapi tarah sholat atau sholatnya belang betong, ya. Kadang sholat, kadang teu. Aya oge nu kumaha? Kadang teu sholat, kadang teu sholat lain kadang katanya. Nah, yang begitu mah itu nanti di alam kuburnya dia akan mendapatkan azab kubur karena tidak melaksanakan ibadahnya. Ya, walaupun di hatinya itu ada secuil iman, gitu. Ya, nah begitu. Makanya jadi takut. Jadi orang kafir pingin menjadi tanah saja. Wala yaktumuna lan ora isu nyumputkeun, tidak bisa menyembunyikan. Ya, tidak dapat menyembunyikan ia alazina, yaitu kafir, orang kafir. Allah ing Gusti Allah hadisan ing hadis. Nah, hadis di sini mah adalah peristiwa atau kejadian. Dan mereka orang kafir tidak dapat menyembunyikan kepada Allah satu peristiwa pun. Amma peristiwanya dari apa-apa amalan amilu kang beramal ya lazina hu ing iyama. Nah, berarti ngeri ya. Karena mana kade di dunia ya orang sekarang di dunia jangan pede. Wah, kita mah orang beriman, sholat, puasa, zakat, bahkan ada yang sudah umroh, ada yang terus haji. Jangan pede, karena setiap saat sholat itu dinilai ke malaikat. Pede we orang teh sholat, wah rajin, insya Allah yakin masuk surga. Taunya sholatnya nggak benar, tidak sesuai rukun dan adabnya, cilaka. Kita sudah sholat, sudah capek-capek sholat, taunya begitu di akhirat ngebeleg-beleg hidung, mah mana sholat saya? Sepete, mana sholat saya? Kok tidak ada sholatnya, pahalanya maksudnya? Rewas tadinya ngesang, adipek teh langsung diponis kamu sholatnya tidak sesuai rukun dan adabnya. Wudu na kita benar. Atau sholatnya karena ria, hayang kapuji, gitunya. Sholatnya ria hayang kapuji. Ikut kaki aku mau sholatnya, mau lalaki. Ya. Allah. Wah di sini hayang kapuji eta euy. Mana? Jangan begitu ya. Tapi jasa juga jangan kayak Mang Reja. Allah. Bengkung awakna. Ya salat kieu normal standar wah kieu da aduh. Awatosnya. Sulit salat untuk salat khusyuk teh
Jangan hanya begini. Ini untuk sholat wajibnya laki-laki, bahwa sholat laki-laki itu, makanya kalau saya sholat itu tidak akan terlihat oleh orang lain. Aduh, nggak bisa begitu. Atau kamu untuk kita-kitanya, apa laki-laki. Kalau perempuan mah iya di rumah, perempuan mah. Laki-laki makan kudu ke masjid. Banyak ke masjid seselumputan. Kalau laki-laki sholatnya tidak boleh terlihat, sembunyi-sembunyi, masjid kosong, mulai masjid mual di zaman baheula. Benar teh? Makanya lah laki. Kamu ditanya ya kepada, jadi misalkan ada seseorang gitu, apakah itu keluarganya atau istrinya misalkan, suami kamu suka sholat atau anak kamu suka sholat? Justru itu, suami saya mah kalau sholat itu kata suami juga tidak mau terlihat sama orang lain, ya, karena saking tawaduna. Saya sholat berarti banyak suami sholat seseruputan, kan suami teh pemimpin yang mencontoh kepada istri dan anak. Bagaimana sholat sembunyi-sembunyi? Ya, apalagi masjid, banyak ke masjid harus punya ilmu halimun, biar orang gak lihat. Masjidnya ditoong kieu, amin, tapi jelmaan euy. Kadang ya sorana bismillahirrahmanirrahim, tapi jelemaana sing horeng punya ilmu halimun. Karena tidak boleh terlihat. Dan mustahil atuh sieun urang ge nya nombok kitu. Berarti sholat ke masjid itu harus terlihat, tapi bukan untuk kesombongan, tapi untuk siar. Nah, makanya jangan mengada-ada. Ya, ditanya nanti kalian, suami kamu suka sholat? Jawab aja, ya alhamdulillah. Kalaupun aduh malu, ya sudah tahu jawabannya lah. Jadi tidak jarang sholat atau sholatnya betul. Jawab aja jujur. Sholat dijawab gimana? Suami kamu sholat. Tadi nanti ditutupkan suaminya. Tuh. Jadi jawabannya maksudnya gini. Suami ataunya laki-laki sholat itu karena ayat kita mah dianjurkan sunat muakkad untuk ke masjid, berarti memang harus terlihat. Beda sama perempuan. Perempuan di rumah. Atakna perempuan mah sholat rada cepet. Beda jeung urang. Bener kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pelan itunya. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah azim, subhanallah azim. Subhanarabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah gitu kan. Untung wae teh beudi ruku sami Allah liman hamidah. Ya. Aduh, tenang, kalau saya tenang, kan ada yang disebut dengan saktatus shalah di dalam kitab Safinah, saktatus shalah. Begitu beres surat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Berhenti dulu. Subhanarabbiyal azim bihamdihi. Subhanarabbiyal azim bihamdihi. Sami Allah liman hamidah. Tumaninah genah ampun ge. Eta salat naon eta Ya. Nah, itu makanya jangan pede. Apalagi kalau perempuannya nih punten di kota-kota besar di mall gitu. Karunya perempuan. Kadang wudu kan? Wuduna lagi. Ieu nya. Itu kerudung disakeyekeun. Eta wudu, aduh, ieu wudu cuci tangan euy. Ieu wudu cuci tangan sakieu. Situ kieu wungkul yen teu ka ieu. Berarti sholatnya tidak sah. Yang begitu rajin sholatnya, tapi tidak sesuai dengan rukun dan adabnya, nanti di akhirat ngebleg-bleg hidup. Gitu. Ya. Niat melaksanakan sholatnya, kebaikannya insya Allah dicatat. Karena dia mau melaksanakan sholat, berarti sudah dicatat kebaikannya. Tetapi pahala sholatnya tidak ada. Sholatnya tidak diterima, karena memang tidak sah. Ya, makanya perhatikan kalau kalian, kalau jalan-jalan misalkan
kemana, atau jarah, ziarah, atau kemana. Jadi harus diperhatikan wudu dan rukun sholatnya. Kalau seandainya buru-buru ya, misalkan kita teh sholat, kata iya di pihak busnya ini 5 menit lagi mau pergi, aduh saya belum sasok sholat dulu karena takut apa? Takut ketinggalan. Maka kita sholatnya yang wajib-wajibnya saja, nggak apa-apa, daripada kita ketinggalan sholat, daripada kita sholatnya jadi nggak apa gempur gitu. Ya tenang aja lah sholatnya, tenang. Ya ngomong aja ke si kondekturnya. Gitu. Saya mau sholat dulu ya, tungguin. Aduh ya sok 5 menit. Aduh 5 menit deh. Nah, wajib-wajibnya saja. Karena kita kondisinya darurat berarti. Ditungguin. Kalau enggak ya ketinggalan. Ketinggalan bis. Itunya. Nah, begitu. Daripada nanti sholatnya wah, tepuguh teh gitu. Ya ngompol segala itu. Ruas. Nah, begitu ya. Lalu wa fi waqtin akhara jeung lan diteruskan dina tafsirna ing dalam waktu anu sejen, di waktu yang lain ya, yaktumuna nyumputkeun ya allazina hu ing itu hadisna atau ma hadisna we hadisna. Ya, tetapi di waktu yang lain ya mereka masih mencoba-coba menyembunyikannya itu hadisnya, peristiwanya kepada Allah. Wa yaquluna lan ngomong ya allazina kafarunya. Dina pangucap wallahi rabbana ma kunna musyrikina. Itu kan menyembunyikan ya. Wallahi pakai wallahi deh. Wallahi demi Allah, kata itu orang kafir. Rabbana wahai pangeran urang sararea, wahai Tuhan kami. Ma kunna ono ora ono kita sedaya, tidaklah kita kami iku musyrikina piro-piro anu ngarejeungkeun menyekutukan engkau. Ya, gitu. Maksudnya menyekutukan Gusti teman orang mah. Henteu ngarejeungkeun Gusti atau henteu musyrik. Eta berarti menyembunyikan. Jadi ketika di dunia musyrik karena takut di akhirat, "Roh, ya Tuhanku, kita mah tidak musyrik, tidak menyekutukanmu." Ngabohong keneh wa. Ya, nah begitu. Karena saking takutna. Nah, makana nya ada kamarikan ke ibu-ibunya, akan pernah cerita kan ya. Ada orang dari luar negeri lah. Ya, dari Afrika. Mati, wasiatnya masukkan uang 2 miliar, 2 miliar manehana uang. Ketika saya mati, masukkan uang 2 miliar ke dalam peti. Ada lainnya, bukan umat muslim. Masukkan ke dalam peti. Tujuannya apa? Mau menyogok malaikat. Mau menyogok malaikat. Aduh, ya itulah ya akidahnya. Ya, namanya juga bukan umat Islam gitu. Akidahnya kurang kuat. Ya, tidak ada akidah, bukan kurang kuat, tidak ada akidah. Sampai malaikat saja mau disogok. Gitu kan. Ya. Gitu. Lamun teh mah man robuka kan 100 juta. Man nabiyuka kan 50 juta. Gitu bener ya. Ka malaikat teh ngeunah we gitu. Uang mah ya maksudnya mungkin pikirannya begitu.
Karena dia tahu kalau dia itu mungkin orangnya banyak dosa. Ya, nah nanti ketika di hadapan Allah masih mencoba-coba untuk menyembunyikannya, gitu. Nah, karena kebiasaan di dunia mah bisa ngebohongkan, ya. Kamu ya, wow, kamu yang ngambil buah di sana hilang buah, untuk kang, tuh abdi mah tara, bager abdi jami soleh, tara abdi mah, tara nyanak buah dina tangkalna, ya, gitu. Pas ditinggalikeun CCTV na, ieu maneh ngalah buah, paneta mah ngalah. Kan tadi cenah abdi nyanak buah, paneta teh nyanak, ngalah buah abdi. Ari nyanak mah kan kitu. Nah, jadi abdi mah mun disebutkeun abdi nyanak buah, mah teu rumasa abdi mah. Ari ngalah, namun ngalah abdi rumasa. Ya, kade eta ngarannya ngeles na teh. Tah gitu. Di dunia mah masih bisa ngeles, tapi di akhirat jangan harap. Malah didobalkeun siksaan naga azabnya. Itu. Karena jadi bukan karena godaan setan kade. Dan setan mah sudah terpisah itunya. Jadi si orang kafir ini apa berkata tidak jujur atau bohong teh bukan karena godaan setan. Dan setan lagi keur disiksa sarua, keur dihisapnya. Cik setan teh gagu keneh wae. Naon maaf. Iblis mangkat tangan jeung setan di akhirat. Ya, kata iblis jeung setan kumaha? Nah, atuh betah ngilu ka uing baheula di dunia. Kenapa mau ikut gue? Kenapa mau ikut gua waktu di dunia? Ya kan lu yang nyuruh gua ke sini untuk berbuat anu. Ya, itu. Masa bodoh. Kan tugas saya mah menggoda, mengganggu. Kalau tergoda ya bersyukur saja saya. Terus ini gimana sekarang? Maaf, saya juga pusing ini teh. Saya juga mau masuk neraka ini teh. Mau disiksa saya juga. Itu mau urusan kamu. Teu cereuh. Nah, begitu ya. Aya di Betawi teu cereuh. Ngomong gulu-gulu di akhirnya teu cereuh. Ya, gitu. Masih ada saja begitu ya.